Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini teman-teman kita akan membuat website company profile dengan menggunakan WordPress. Untuk preview atau untuk demo dari website yang akan kita buat kira-kira seperti ini teman-teman. Di sini nanti ada beberapa halaman website mulai dari halaman home, about, service, project, dan kontak. Untuk preview dari halaman home seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada halaman about untuk menampilkan sekilas tentang perusahaan atau tentang usahanya. Lalu ada halaman service untuk menampilkan layanan, halaman project, dan halaman kontak. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk preview dari website yang akan kita buat. Teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam materi. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat dari preview untuk website yang akan kita buat, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pertama, yaitu pembelian hosting dan domain di layanan Hostinger. Nah nanti untuk linknya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Oke, di sini nanti setelah terbuka website dari Hostinger, teman-teman bisa ke bagian menu hosting, lalu pilih web hosting. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan secara singkat mengenai apa itu hosting dan apa itu domain. Jadi hosting adalah tempat untuk menyimpan dan mengonlinekan website kita, sedangkan domain adalah alamat dari website kita. Contoh alamat domain seperti pemuala.com, facebook.com, dan yang lainnya. Oke teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah di sini nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa paket. Silahkan teman-teman ambil paket yang sesuai dengan kebutuhan website teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin melihat secara detail mengenai pembelian hosting di Hostinger ya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video. Nah di sini teman-teman bisa lihat dulu fitur dari masing-masing paket yang disediakan. Sebagai contoh, saya akan pilih paket premium, teman-teman klik tambahkan ke chart. Nah, di sini teman-teman kita bisa pilih durasi paket. Saya sarankan minimal 12 bulan ya, teman-teman, untuk mendapatkan gratis domain selama 1 tahun. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan email. Lalu teman-teman juga bisa buat password di sini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Misalnya teman-teman ingin pakai transfer bank. Oke, lalu teman-teman bisa input nama di sini. Kemudian data-data yang lainnya, isi data yang valid ya. Lalu di bagian kode kupon, teman-teman bisa masukkan kode kupon pemula untuk mendapatkan tambahan potongan harga ya. Klik tambahkan teman-teman. Nah setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran. Nah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Oke, silahkan ditunggu. Nah di sini nanti teman-teman silahkan klik lanjutkan dengan bank transfer ya, karena kan tadi teman-teman pilih pakai bank transfer. Nah di sini nanti teman-teman pilih bank yang akan digunakan ya. Misalnya bank BRI, teman-teman klik. Nah, nanti di sini akan muncul untuk nomor virtual account-nya. Teman-teman silahkan lakukan pembayaran dengan total yang tertera di sini ya. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman akan mendapatkan beberapa email. Salah satunya nanti email untuk verifikasi. Teman-teman tinggal klik verifikasi email. Lalu email ucapan selamat datang dari Hostinger. Dan berikutnya adalah email untuk notifikasi pembayaran jika berhasil ya. Atau pembayaran berhasil. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa login ke member area dari Hostinger dan teman-teman bisa melakukan klaim domain ya. Nah untuk panduan secara detail mengenai klaim domain dan juga untuk setup hosting, teman-teman nanti bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan sudah melakukan klaim domain, sekarang kita akan melakukan instalasi WordPress. Nah, kalau teman-teman belum login, silahkan akses untuk website Hostinger ya. Lalu teman-teman klik login di sini. Nah, saya sudah login teman-teman.
Kemudian teman-teman di halaman utama, lalu di bagian layanan hostingnya, teman-teman klik kelola ya. Oke, nah di sini teman-teman klik buat atau transfer website. Klik mulai sekarang teman-teman, klik lewati saja. Nah di sini teman-teman bisa klik buat website baru ya. Nah kemudian teman-teman pilih di sini karena kita menggunakan WordPress, maka teman-teman pilih yang WordPress ya. Klik pilih. Oke, nah sekarang teman-teman silahkan masukkan bahasa ya di sini, lalu pilih email yang akan teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan password ya. Password ini nanti yang akan digunakan untuk login ke dalam website teman-teman. Jadi teman-teman pastikan mengingatnya ya. Nah, kemudian teman-teman klik di sini, klik lanjutkan ya. Oke, lalu di bagian sini teman-teman bisa klik lewati saja ya. Nah, kemudian untuk tema ini kita biarkan default dulu teman-teman, bawaan WordPress ya. Jadi kita klik lewati. Nah, di sini kita akan menggunakan domain yang sudah kita klaim teman-teman sebelumnya ya. Teman-teman bisa klik pilih di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik selesaikan setup ya. Oke, di sini kita tunggu teman-teman untuk proses setupnya ya. Oke, proses setup sudah selesai ya. Kali teman-teman ya, coba kita klik kelola situs. Coba kita klik domain kita teman-teman di sini. Nah, ini domain teman-teman ya, sudah terinstall WordPress-nya. Oke, sekarang teman-teman tinggal untuk melihat ke dashboard-nya ya. Oke, teman-teman bisa langsung akses nama domainnya di sini. Kemudian teman-teman tambahkan /wp-admin ya. Klik enter. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman login ya. Nah, teman-teman silakan untuk masukkan nama pengguna dan juga password yang digunakan untuk instalasi WordPress tadi ya. Oke, silakan teman-teman input dan nanti silakan teman-teman login ya. Atau kalau teman-teman lupa untuk akses loginnya, teman-teman silakan kembali ke panel dari Hostinger ya. Oke, ke halaman utama dulu, lalu teman-teman ke menu website. Nah, di sini sudah ada nih ya yang terinstall untuk domain teman-teman, tinggal klik di sini panel admin ya. Nah, maka nanti secara otomatis teman-teman diarahkan ke dalam dashboard website teman-teman ya. Nah, di sini adalah dashboard website teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk instalasi WordPress. Di sini untuk yang lainnya teman-teman bisa close saja ya dan sisakan dashboard websitenya. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi tema ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan tema Astra, teman-teman. Pastikan teman-teman ada di dashboard dari website teman-teman, lalu ke bagian tampilan, dan teman-teman ke bagian tema ya. Oke, lalu teman-teman klik tambahkan tema baru. Lalu teman-teman cari di sini namanya Astra. Ini ya, teman-teman klik pasang atau install. Oke, sekarang teman-teman bisa klik aktifkan ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau ingin melihat perubahannya, tinggal diklik kanan di bagian kunjungi situs dan buka link di tab baru ya. Nah, sekarang untuk tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian tampilan tema ini ada beberapa tema default dari WordPress. Kalau teman-teman ingin menghapus, silahkan diklik ya rincian tema, lalu teman-teman klik hapus ya. Di tema yang tidak dipakai ya, teman-teman. Oke, klik rincian tema, lalu teman-teman klik hapus dan klik OK. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan instalasi tema. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Tapi sebelum melakukan instalasi plugin, silahkan kita ke bagian plugin, teman-teman. Lalu plugin terpasang ya. Nah, di sini kita akan menghapus plugin Hostinger dan plugin Lightspeed Cache ya. Karena untuk saat ini tidak kita gunakan ya, teman-teman. Jadi silahkan diklik di bagian plugin, lalu teman-teman klik di sini dan klik nonaktifkan dan terapkan ya. Nah, sekarang kita akan hapus secara permanen. Teman-teman klik lagi, klik di sini, lalu klik
hapus ya teman-teman, dan klik terapkan. Klik OK. Nah, sekarang teman-teman silahkan ke bagian plugin, lalu tambahkan plugin baru. Teman-teman scroll ke bawah, di sini kita cari namanya Elementor, teman-teman. Yang ini, teman-teman tinggal klik install. Lalu teman-teman klik aktifkan. Nah, selanjutnya kita akan install namanya plugin starter template ya. Nah, misalnya di sini teman-teman sudah terlanjur di close misalnya ya, seperti ini, jadi tidak ada. Teman-teman silahkan ke bagian tambahkan plugin baru lagi. Teman-teman cari saja di sini namanya Astra ya, di bagian pluginnya. Nah, ini ya teman-teman, nama pluginnya starter template ya. Teman-teman klik install sekarang. Lalu teman-teman klik aktifkan. Di sini teman-teman kita bisa close dulu ya. Untuk demo importnya kita akan lakukan nanti ya. Kita lihat dulu di bagian plugin, lalu plugin terpasang teman-teman. Nah, sekarang sudah ada dua plugin baru yang terinstall ya, yaitu Elementor dan Starter Template. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan menggunakan demo import dari Astra ya teman-teman. Jadi kita akan mengimport demonya. Teman-teman nanti ke bagian tampilan ya. Nah, lalu ke bagian starter template. Oke, di sini kita gunakan yang ini ya, teman-teman. Classic starter template. Kalau yang ini pakai AI ya. Kita klik yang ini, teman-teman. Nah, di sini nanti banyak teman-teman untuk kategorinya. Mulai dari bisnis dan yang lainnya ya. Profesional, e-commerce. Nah, saya akan masukkan kata kunci ini ya, Sierra ya, teman-teman. Saya akan gunakan yang ini, teman-teman. Oke, jadi saya klik. Usahakan teman-teman menggunakan yang sama terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan mempelajari cara untuk mengedit konten atau cara menambahkan halaman dan yang lainnya ya. Nah, di sini kita bisa skip saja, teman-teman ya, skip and continue. Lalu teman-teman bisa pilih di sini warna yang akan digunakan. Saya akan pakai warna yang ini, teman-teman. Lalu untuk fontnya ya, teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan biarkan default. Lalu klik continue. Nah, di sini juga saya biarkan default, teman-teman. Saya biarkan kosong. Lalu saya akan pilih submit and build my website ya. Nah, di sini untuk proses importnya, teman-teman. Jadi kita tunggu ya sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat ada congratulations katanya, dan teman-teman klik view your website. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman website teman-teman. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil diimport. Nantinya teman-teman tinggal mengedit konten atau menambahkan halaman ya. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman tinggal kembali ke dashboard webnya ya. Klik di sini, exit to dashboard. Nah, teman-teman akan diarahkan kembali ke dalam dashboard websitenya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengedit konten di setiap halaman ya. Jadi kalau teman-teman sekarang akses halaman depan website teman-teman, atau teman-teman bisa klik kanan di bagian kunjungi situs ya, lalu open link in new tab. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat teman-teman, untuk halaman web kita itu terdiri dari beberapa website ya, misalnya dari halaman home, lalu ada halaman about, misalnya service, project, dan kontak. Nah, ini kita akan coba edit teman-teman. Saya akan contohkan mungkin di salah satu halaman ya. Jadi untuk mengedit setiap halaman, teman-teman nanti tinggal masuk ke halaman tertentu, misalnya halaman about. Nah, di sini teman-teman bisa sunting dengan Elementor ya. Oke, sebagai contoh teman-teman, saya akan akses halaman home. Nah, kemudian di sini saya akan sunting dengan Elementor ya. Nah, maka kita akan dibawa ke dalam page builder-nya teman-teman.
Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini untuk halaman home itu terdiri dari beberapa desain ya teman-teman, atau kontainer di sini. Nah, pertama saya akan contohkan misalnya cara untuk mengubah background. Nah, kalau kita lihat background ini adalah sebuah kontainer ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengubah background, teman-teman klik di sini. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal ke bagian gaya atau ke bagian style. Pilih gambar teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Sebagai contoh teman-teman, saya akan langsung tarik filenya ke sini. Nah, misalnya gambarnya ini. Lalu kita klik pilih teman-teman. Nah, nanti gambarnya akan berubah ya di sini. Nah, berikutnya untuk teks ataupun button. Ini sebenarnya mudah untuk melakukan perubahannya. Teman-teman tinggal klik di bagian kontennya ya. Misalnya di bagian welcome to ini, teman-teman tinggal klik tanda pensil. Atau judul yang ini dan buttonnya teman-teman klik tanda pensil. Oke, yang pertama kita akan ubah ini teman-teman. Selamat datang gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita klik di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah misalnya jadi Kebun Raya Bogor gitu ya. Nah, berikutnya misalnya teman-teman ingin mengubah apa ya warnanya dari teks yang di sini atau yang di sini ya. Teman-teman tinggal ke bagian gaya. Nah, di sini ya warna teksnya teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengubah untuk penulisan ya. Tinggal diklik. Penulisan itu misalnya seperti jenis font ataupun ukuran dan style yang lainnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah untuk jenis fontnya, lalu ukurannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, kemudian juga di sini misalnya teman-teman bisa atur ya. Nah, seperti ini ya. Untuk style-style yang lainnya, tinggal disesuaikan. Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan atur di bagian button. Nah, ini ya, atau tombol. Teman-teman tinggal klik. Nah, untuk button ini teman-teman bisa ubah di sini teksnya. Misalnya pelajari lengkapnya gitu ya. Nah, kemudian untuk linknya teman-teman bisa insert di sini. Oke, coba teman-teman. Sorry, ini typo ya teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman sudah selesai melakukan perubahan, coba klik perbarui dulu atau update ya. Sekarang kita klik tinjau perubahan. Nah, di sini tadi kan teman-teman kita lihat dulu, ini sudah berubah ya untuk teksnya dan juga buttonnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada link. Nah, linknya ini akan kita arahkan kemana? Misalnya ke halaman About Us. Teman-teman klik kanan di bagian halamannya, copy link address, lalu teman-teman masukkan di sini. Tanda pagarnya dihapus ya. Nah, dipaste ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa atur style buttonnya. Misalnya menjadi besar, ataupun misalnya memiliki icon ya di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu teman-teman juga bisa atur di bagian style. Nah, style ini untuk mengatur misalnya warna dari buttonnya jadi merah seperti ini ya teman-teman. Atau juga warna teks jadi hitam dan seterusnya ya. Oke, jadi itu untuk style bagian button. Oke, nah berikutnya teman-teman juga bisa atur untuk konten yang lainnya. Tinggal diklik. Lalu teman-teman bisa ubah untuk teksnya ya. Nah, sebagai contoh teman-teman saya akan contohkan satu lagi. Misalnya di sini ada gambar, teman-teman tinggal klik bagian gambarnya, lalu pilih gambar. Nah, teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Oke, sebagai contoh mungkin saya akan pakai gambar yang sudah ada teman-teman di sini ya.
Teman-teman kalau mau upload silahkan diupload. Nah, di sini misalnya gambarnya mana ya? Ini ya, misalnya coba klik pilih. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi gambarnya ini teman-teman harus input yang proporsional ya. Jadi biar memiliki tampilan yang sama. Oke, di sini saya akan coba kembalikan ke gambar yang awal ya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk konten yang lainnya tinggal diklik. Lalu teman-teman bisa diubah ya, disesuaikan. Klik perbarui. Kita close. Kita refresh teman-teman. Nah, sekarang perubahannya seperti ini ya. Oke, tinggal teman-teman sesuaikan untuk page atau halaman yang lainnya ya. Jadi seperti itu cara untuk mengedit halaman ya teman-teman. Nah, lanjutnya teman-teman, kita akan mengatur untuk bagian header ya. Header dari website kita dan juga untuk footernya ya teman-teman di sini. Oke, kita akan ubah dulu untuk bagian header teman-teman. Nah, untuk mengubah bagian header, teman-teman silahkan ke dalam dashboard website, ketampilan teman-teman, lalu ke bagian sesuaikan. Oke, teman-teman, di sini silahkan klik di bagian pembuat header. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke dalam tipe header ya. Karena kan di sini kita menggunakan header transparan, teman-teman. Jadi kita klik di bagian header transparan. Nah, teman-teman yang pertama kalau ingin mengubah logo ini ya. Jadi logonya itu ada di sini. Silahkan teman-teman ganti gambar. Lalu unggah berkas, pilih berkas. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman. Misalnya logonya seperti ini ya. Lalu pilih gambar. Nah, nanti seperti ini ya. Lalu teman-teman juga bisa mengatur untuk lebar logonya ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan website teman-teman. Oke, teman-teman bisa terbitkan. Sekarang coba teman-teman refresh. Nah, di sini logonya sudah berubah. Nah, berikutnya misalnya untuk mengubah bagian menu ini, teman-teman tinggal klik di bagian menu utama. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian desain ya. Oke, kita coba lihat teman-teman untuk settingannya. Coba kita klik kembali teman-teman. Berarti kita masuk ke header transparan ya kalau tidak salah ya. Oh ya, lalu kita ke desain teman-teman. Nah, di sini ya, karena kita menggunakan header transparan. Oke, teksnya ya. Nah, di sini teksnya teman-teman bisa ubah. Misalnya warnanya putih. Lalu warna di sini ini warna aktif ya, teman-teman. Hover atau aktifnya seperti apa? Misalnya kuning seperti ini ya. Nah, oke. Lalu teman-teman juga bisa mengatur. Nah, di sini misalnya backgroundnya ya. Background. Backgroundnya di sini karena transparan ya, teman-teman. Jadi kita biarkan default. Lalu kita coba cari untuk settingan teksnya teman-teman. Ke general mungkin ya. Oke, sepertinya untuk settingan fontnya ini teman-teman bisa klik menu utama. Ke bagian desain. Teman-teman bisa scroll di bagian font menu ya. Coba kita klik. Size-nya oke, seperti ini ya teman-teman size-nya. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di sini juga ada untuk jenis fontnya, teman-teman bisa sesuaikan. Lalu berikutnya, nah ini untuk ketebalannya misalnya jadi 700. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya untuk bagian tombol teman-teman atau button silahkan diklik. Nah, button ini teman-teman bisa ubah di sini misalnya jadi apa ya, about us gitu ya, atau misalnya kontak gitu ya, terserah teman-teman seperti apa. Lalu linknya, nah linknya teman-teman bisa arahkan ke sini misalnya ya, halaman kontak, teman-teman copy linknya, klik kanan dan copy link address. Lalu teman-teman paste di sini, tanda pagarnya dihapus ya. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini untuk mengatur backgroundnya, teman-teman, misalnya warnanya,
ini ya, background yang ini, misalnya warnanya merah. Nah, teksnya misalnya hitam atau putih, terserah teman-teman ya. Oke, lalu jenis fontnya juga, font buttonnya teman-teman bisa klik di sini. Ya, nanti tinggal teman-teman sesuaikan dan setelah itu teman-teman bisa terbitkan. Lalu kalau kita refresh, nah tampilannya maka nanti akan seperti ini ya. Setelah bagian header teman-teman, kita akan sesuaikan untuk bagian footer dari website kita ya. Jadi silakan teman-teman kembali ke settingan header tadi, lalu klik di sini ya, kita kembali. Teman-teman cari di sini namanya pembuat footer. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, bagian yang atas ini saya akan coba hapus saja teman-teman. Jadi saya akan remove ya untuk widgetnya. Lalu saya akan sertakan yang paling bawah teman-teman ya. Atau coba kita terbitkan dulu teman-teman. Kalau kita refresh, oke, tampilannya seperti ini ya. Coba copyright-nya saya akan tarik ke sini teman-teman. Nah, lalu yang HTML1 ini saya akan hapus. Nah, jadi seperti ini saja. Kemudian coba kita cek settingnya teman-teman di sini. Kolomnya kita ubah 1. Nah, copyright-nya hilang ya. Kita klik tanda plus. Kita masukkan copyright. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik. Di sini, oke. Saya biarkan default seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin diubah, silakan. Kemudian pilih rata tengah. Sorry. Kita blok semua teman-teman, lalu pilih rata tengah ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat sekarang di bagian setting, desain, padding atas ini kita nonaktifkan teman-teman ya, coba. Ya, di bagian paddingnya. Atau kita masukkan angka 10. Padding atas bawah ya, lalu kanannya ini linknya kita matikan dulu teman-teman. Nah, kanannya dan kirinya kita buat 0. Atau kita tambah 15 ya, padding atas dan bawah. Jadi seperti ini. Oke, coba kita terbitkan teman-teman. Kalau kita refresh, nah sekarang untuk bagian footernya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara untuk mengedit bagian footer dari website kita. Oh ya, kalau teman-teman ingin mengubah background footernya, tinggal masuk ke bagian setting di sini ya. Ya, lalu nanti ke bagian latar. Nah, ini teman-teman bisa ubah sesuai dengan warna yang diinginkan, lalu terbitkan. Ini teman-teman kembali ke dashboard web, lalu di refresh. Nah, maka nanti bagian footernya akan berubah. Oke, jadi untuk bagian header dan footer dari website kita sudah selesai ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba untuk menambahkan sebuah halaman ya. Jadi mungkin jika teman-teman ingin menambahkan halaman tertentu, atau mungkin ingin menghapus halaman tertentu, lalu menambahkan konten ya di halaman tersebut. Nah, teman-teman bisa ikuti cara kali ini ya. Oke, di sini teman-teman kita coba tambahkan halaman. Pastikan teman-teman ada di dashboard website. Ke laman teman-teman, lalu teman-teman klik tambah laman baru. Ini teman-teman bisa close saja, nggak masalah. Nah, sebagai contoh teman-teman, kita akan tambahkan misalnya halaman fasilitas gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik terbitkan atau publish. Kita kembali ke dashboard teman-teman. Kita akan mengatur supaya halaman yang kita buat ini tampil di dalam header ya, atau di front end website kita. Nah, teman-teman ke bagian tampilan, lalu ke menu. Nah, ini ya, teman-teman ke bagian laman. Halaman fasilitas ini, teman-teman tambahkan ke menu, dicentang ya, tambahkan ke menu. Sorry teman-teman, kita hapus dulu.
Di sini karena ada beberapa settingan menu ya, kalau kita lihat teman-teman. Nah, teman-teman pilih menu utama ya. Lalu klik pilih. Nah, jadi fasilitas ini kita tampilkan di dalam menu utama. Centang teman-teman, lalu tambahkan ke menu. Nah, di sini untuk urutannya teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan ya. Atau keperluan teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu simpan menu. Kalau kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah ada halaman fasilitas. Nah, berikutnya, misalnya teman-teman ingin menghapus halaman tertentu, caranya gimana? Yang pertama, jika halaman tersebut hanya di hidden, maka teman-teman ke tampilan dan ke bagian menu, lalu halaman tertentu tersebut teman-teman bisa klik di sini, lalu teman-teman bisa singkirkan ya. Oke, itu cara yang pertama. Atau teman-teman kalau ingin menghapus secara permanen, maka ke semua halaman, dan halaman tersebut silakan teman-teman hapus ya. Halaman yang ingin dihapus, klik folder sampah ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oh ya teman-teman, kita ke tampilan dan ke bagian menu kembali. Kita coba centang di sini teman-teman, di bagian menu of canvas. Menu of canvas ini untuk menu versi mobile-nya ya. Simpan menu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke laman, semua laman. Karena kalau kita lihat teman-teman, sekarang halaman fasilitas ini masih kosong ya teman-teman, belum ada desainnya. Oh ya, sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini kan ada background berwarna apa ya, agak abu-abu ini ya. Nah, teman-teman bisa hapus. Caranya ke bagian tampilan dan sesuaikan. Lalu ke bagian global teman-teman ya. Nah, kemudian ke warna. Nah, ini ada namanya side background. Coba teman-teman ubah warna putih ya, lalu terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman ke halaman fasilitas, nah, di sini sudah berubah menjadi seperti ini. Oke, kita kembali ke dashboard teman-teman. Nah, sekarang ke laman dan semua laman. Halaman fasilitas, klik sunting teman-teman. Lalu kita langsung sunting dengan Elementor. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang seperti ini ya tampilannya teman-teman. Oke, kita bisa tambahkan teman-teman di sini untuk beberapa konten ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kiri ini namanya adalah widget teman-teman. Jadi, fitur-fitur dari plugin yang teman-teman install biasanya akan muncul di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini fitur dari Elementor ya, teman-teman, yang muncul saat ini. Nah, untuk mendesain kita akan contohkan beberapa ya, teman-teman. Misalnya yang pertama untuk menambahkan sebuah kontainer ya. Kalau kita klik di sini, teman-teman. Nah, ini namanya kontainer, kita bisa atur untuk strukturnya ya. Misalnya ingin diatur jadi 2 kolom, nah nanti tampilannya seperti ini. Oke, jadi ini untuk kontainernya. Nah, sekarang teman-teman kembali ke widget. Di dalam kontainer ini, teman-teman bisa masukkan konten ya. Misalnya seperti judul, video, gambar, ataupun yang lainnya. Nah, sebagai contoh, saya masukkan tajuk. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ubah teksnya di sini ya. Oh ya, caranya itu teman-teman tinggal klik kiri tahan ya, jadi drag and drop. Oke, saya klik kembali di sini. Nah, teman-teman bisa atur misalnya di sini fasilitas gitu ya. Fasilitas Kebun Raya Bogor gitu misalnya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman juga bisa atur untuk stylenya ke gaya. Warnanya teman-teman bisa ubah merah misalnya atau hitam. Nah, seperti ini. Kita coba ke widget lagi teman-teman. Kita bisa masukkan deskripsi. Misalnya teman-teman ingin menambahkan deskripsi. Nah, teman-teman bisa ubah di sini ya. Stylenya teman-teman bisa ubah di bagian gaya. Lalu misalnya kita tambahkan button atau tombol. Teman-teman tinggal tarik ya ke sini. Nah, untuk
kontennya teman-teman bisa ubah di sini, lalu linknya, lalu gayanya juga teman-teman bisa atur di sini ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, lalu misalnya di sebelah kanan teman-teman ingin input gambar, teman-teman klik di sini, lalu masukkan gambar. Pilih gambar. Nah, teman-teman bisa unggah berkas atau pilih berkas. Atau kalau mau pakai gambar yang sudah ada, bisa cari di sini ya. Misalnya gambar ini ya, lalu klik pilih. Nah, nanti seperti ini. Sekarang teman-teman perbarui, coba refresh di halaman fasilitas. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa atur nih di bagian kontainernya, diklik, tata letak. Nah, teman-teman bisa atur di sini untuk tingginya. Kita bisa ubah ke VH misalnya ya. Jadi kalau kita ubah misalnya 100, jadi dia akan menyesuaikan dengan layar ya. Atau teman-teman bisa ubah misalnya 90. Nah, oke. Lalu konten ini teman-teman bisa ubah ke bagian tengah. Teman-teman klik di sini ya. Sorry. Ke bagian kolom vertikal. Atau yang ini ya, alignment teman-teman. Nah, teman-teman klik di bagian alignment ya. Align item ya. Nah, jadi kontennya ada di tengah. Perbarui. Refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, itu untuk beberapa widget teman-teman ya. Misalnya ada lagi di sini video ya. Nah, teman-teman tinggal tarik ke sini misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nih videonya sumbernya dari mana. Apakah dari VideoPress atau dari hosting sendiri. Kalau dari hosting sendiri berarti teman-teman bisa upload ya. Nah, kalau dari YouTube berarti teman-teman tinggal ganti nih nanti link URL YouTube-nya di sini ya. Oke, nah nanti teman-teman bisa klik perbarui. Oke, jadi itu untuk beberapa widget ya teman-teman. Jadi intinya untuk penggunaan widget tinggal di klik kiri tahan lalu masukkan ke dalam lembar kerjanya ya teman-teman atau ke halaman kerjanya seperti itu ya. Nah di sini saya akan coba hapus lalu perbarui. Nah di sini kalau teman-teman lihat ini ada namanya template ya. Nah template ini adalah beberapa template ya, baik itu berupa blog ataupun beberapa halaman yang sudah disediakan Elementor ya. Nah, teman-teman bisa pilih berdasarkan kategori di sini atau teman-teman juga bisa cari ya. Misalnya di halaman, nah halaman apa yang ingin diimport. Di sini kalau yang tulisannya Pro itu berarti berbayar ya, teman-teman. Oke, kita coba import yang ini ya. Klik. Nanti teman-teman tinggal sisipkan ya. Lalu jangan diterapkan ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil kita import. Coba teman-teman perbarui. Kalau refresh di halaman fasilitas, nah tampilannya sekarang seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman tinggal sesuaikan ya. Misalnya di sini teman-teman klik. Nah, di sini pilih gambar. Lalu misalnya pakai gambar yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Atau tinggal di-upload dulu gitu. Oke, misalnya gambar ini pilih. Nah, nanti seperti ini ya. Atau misalnya teman-teman ingin mengubah teksnya, tinggal diklik. Nanti tinggal diganti seperti itu ya. Button. Teman-teman tinggal klik. Diubah teksnya dan URL-nya. Nah, setelah selesai diedit atau selesai melakukan perubahan, teman-teman jangan lupa klik perbarui. Sekarang kalau di refresh, nah seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk menambahkan halaman tertentu dan juga menambahkan konten ya, baik secara manual atau menggunakan template yang sudah disediakan. Di sini page buildernya teman-teman bisa close. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir dari pembuatan website Komedi Profile kita, di mana kita akan menambahkan sebuah halaman blog dan kita akan menambahkan blog ataupun artikel ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membuat artikel terlebih dahulu. Teman-teman bisa ke dashboard website, ke bagian post, lihat semua post.
Nah, di sini sudah ada satu postingan ya, teman-teman bisa hapus. Nah, setelah itu tambahkan post baru. Oke, sebagai contoh di sini saya akan kasih nama seperti ini saja, teman-teman, artikel 1 misalnya. Nah, untuk kontennya teman-teman bisa input di sini ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Lalu kita ke bagian post, teman-teman. Kita tambahkan fitur image ya, atau gambar andalan. Klik di sini. Nah, ini. Klik. Lalu unggah berkas. Kalau teman-teman ingin upload gambar, dan pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini ya, teman-teman. Tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti ini. Lalu klik terbitkan. Oke, kita kembali ke dashboard web. Ke bagian post, semua post. Nah, di sini sudah ada satu artikel. Kita coba tambahkan satu lagi, teman-teman. Oke, di sini misalnya artikel 2. Lalu kontennya, teman-teman bisa input ya. Kemudian di bagian post, gambar ya. Misalnya gambar ini, lalu tetapkan. Nah, teman-teman bisa klik terbitkan. Klik di sini. Nah, sekarang post ini akan kita tampung di dalam satu halaman, teman-teman. Halaman tersebut akan kita kasih nama halaman artikel misalnya ya, teman-teman. Jadi kita ke halaman dan tambah baru. Di sini kita kasih nama artikel. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa terbitkan. Nah, sekarang kita coba kembali ke dalam dashboard web, teman-teman. Di sini sudah ada satu halaman artikel. Lalu kita ke tampilan dan ke bagian menu, teman-teman. Kita centang artikel dan tambahkan ke menu. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba simpan menu. Oke, lalu coba kita klik kanan di bagian kunjungi situs, open link in new tab. Di sini sudah ada halamannya, coba kita klik. Nah, halamannya masih seperti ini, teman-teman ya. Untuk post atau artikel yang kita buat tadi belum ada di halaman artikel. Cara menampilkannya adalah teman-teman ke bagian pengaturan, lalu ke bagian membaca, teman-teman. Nah, di sini halaman post-post, teman-teman arahkan ke halaman artikel. Oke, setelah itu coba teman-teman scroll ke bawah dan simpan perubahan. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, sekarang untuk artikelnya sudah muncul di halaman ya, di halaman artikel. Kalau kita klik, nah ini adalah detail artikelnya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan website company profile kali ini. Dan jika teman-teman ada request untuk website lainnya, teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Terima kasih.